Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How is your life? Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Bonorowo? I hope everything is running well. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar ya. Kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, and welcome back to our school's YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube SMP Negeri 1 Bonorowo, dan khususnya seperti biasa apabila bertemu dengan saya berarti kita ada di sesi pembelajaran bahasa Inggris ya. Dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah short message, announcement, and notice. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. But as usual, seperti biasanya, before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti kita, ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini berakhir ya. Dari yang pertama 3.12 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan atau notice, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu adalah kompetensi dasar yang pertama. Yang kedua yaitu 4.12.1 ya. Menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan atau notice, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait kegiatan sekolah ya. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran pada pagi hari ini berakhir ya. Yang pertama membandingkan, yang kedua menangkap makna teks pesan singkat, pengumuman, dan juga ada pemberitahuan atau notice. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu short message. Short message atau pesan singkat adalah jenis teks pendek yang biasanya dibuat untuk menginformasikan atau to inform, to tell, lalu meminta sesuatu atau to ask, atau juga bisa dibuat untuk mengingatkan seseorang atau to remind ya. Dan itu adalah the definition of short message ya. Jadi short message sama seperti artinya pesan singkat. Jadi ini adalah teks pendek yang dibuat bisa untuk menginformasikan, meminta, atau juga bisa untuk mengingatkan. Lalu short message atau pesan singkat itu bisa berupa yang pertama short message service atau SMS, bisa juga berupa memo dan juga bisa berupa note khusus. Ini merupakan kind of short message. Jadi ini adalah macam-macam dari pesan singkat. Ada 3 ya, bisa berupa SMS, memo, atau juga note khusus. Nah, untuk generic structure of short message ini atau struktur umum dari pesan singkat, yaitu yang pertama adalah receiver atau penerima, lalu yang kedua subject, isi pesan, dan yang ketiga yaitu adalah sender atau pengirim. Jadi ini merupakan struktur dari short message. Short message yang baik adalah terdiri dari ketiga bagian ini. Jadi ada penerimanya siapa, jelas, lalu ada isi pesannya apa, dan juga ada pengirimnya dari siapa. Oke, ini merupakan contoh dari short message. Oke, kita baca bersama-sama. Hi mom, today I will come home late because I having some additional lesson for my TOEFL preparation.
Randy. Nah, ini merupakan contoh dari short message. Oke, sekarang kita identifikasi struktur dari contoh teks pesan ini. Dari yang pertama, Hi Mom. Berarti ini ditujukan untuk ibu. Lah, berarti ini adalah penerimanya atau receivernya. Lalu di paragraf yang ke tengah ini, yang today I will come home late because I'm having some additional lesson for my TOEFL preparation, ini merupakan subjek atau isi pesannya. Lalu yang ketiga, di sini di paling bawah ada nama Randy. Nah, Randy ini adalah sendernya atau pengirimnya ya. Jadi ini adalah contoh dari short message yang baik karena lengkap strukturnya. Ada receivernya, ada subjeknya, dan juga ada sendernya. Oke. Maksud dari short message ini apa sih? Ini kan berarti dikirim oleh Randy untuk ibunya. Jadi si Randy ini memberitahu ibunya bahwa hari ini Randy akan pulang terlambat karena dia ada pelajaran tambahan untuk persiapan TOEFL-nya. Ya, ini adalah contoh yang kedua dari short message ya. Oke, kita baca dulu. Dear Ratna, hi, where are you? I came to your class to return your pen just now, but you were not in, so I put your pen on your table. Thanks for it, Bella. Ya, kita identifikasi strukturnya dari yang pertama yaitu Dear Ratna. Berarti ini kan ditujukan untuk Ratna. Jadi ini merupakan receiver atau penerima. Lalu ada subjeknya atau isi pesannya. Ini pesan berisi tentang si ini ya sekalian ya. Jadi Bella ini adalah si pengirimnya atau sendernya. Jadi Bella ini menanyakan ke Ratna, memberitahu kalau dia datang ke kelasnya Ratna untuk mengembalikan pulpennya, tapi si Ratna tidak ada di dalam kelas. Jadi Bella meletakkan pulpennya itu di atas mejanya Bella. And thanks for it. Jadi Bella juga berterima kasih kepada Ratna. Oke, lalu ada contoh yang ketiga. Dear Grace, I have found your lost dictionary that you were looking for yesterday. It is not lost as what you think, but you forget lending it to Mary. She has given it to me and I keep on my home. So if you want to have it back, I will bring it tomorrow. Jenny. Ini juga strukturnya sama ya. Ada receiver atau penerimanya, berarti yang menerima pesan ini adalah Grace. Lalu juga ada subjek atau isi pesannya, juga ada sender atau pengirim, yaitu Jenny. Jadi untuk subjek atau isi pesannya ini adalah si Jenny memberitahu Grace bahwa dia menemukan kamusnya si Grace ini yang hilang, yang dicari kemarin. Tapi ternyata kamus itu tidak hilang, tapi si Grace ini lupa kalau dia meminjamkannya kepada Mary, dan Mary mengembalikan atau memberikan kamus itu ke si Jenny dan disimpan di rumahnya. Lalu Jenny bilang, kalau kamu ingin mengambilnya, saya akan membawanya besok ya. Itu adalah contoh dari short message. Oke, ini adalah exercise atau latihan soal untuk short message, materi short message. Kita baca dulu. Dear Sonny, can you do me a favor please? Sorry, I couldn't attend our study club this afternoon because I attended my uncle's housewarming party. However, I have summarized materials for our group assignment and I gave it to your mother. Please check it out with the others. Please pass my apologies to Randy and Brian. Thank you, Romy. Ya, itu adalah short message ya. Nah, read the text carefully and choose the best answer of each question. Jadi kalian disuruh membaca teks ini lalu disuruh untuk memilih jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang ada di bawahnya. Dari yang pertama dulu, di sini berarti pengirimnya adalah Romy, sendernya ya. Dear Sonny, berarti Dear Sonny ini ditujukan untuk Sonny atau receivernya, penerima. Lalu di bawahnya ini ada isi pesannya, subjeknya. Isi pesannya apa sih? Ya, jadi si Romy ini
minta maaf. Jadi ini adalah pemberitahuan untuk Sony dan teman-teman bahwa Romi tidak bisa mengikuti kelompok belajar sore ini karena dia mengunjungi atau mengikuti pesta pamannya. Lalu tapi dia sudah meringkas materi untuk tugas grupnya dan sudah dititipkan kepada ibunya Sony. Lalu si Romi ini minta untuk dicek. Lalu dia juga minta maaf kepada Randy dan Brian. Jadi ini kalian harus pahami isi dari teks ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar itu bisa tentang hal yang tersurat. Tersurat itu berarti ada di teks ini ataupun yang tersirat ya. Oke, untuk contoh soalnya, why did Romi send the message? Yang ditanyakan adalah kenapa sih si Romi ini mengirimkan pesan ini kepada Sony. Dari yang A, to invite people to a study club, apakah dia mengundang? Tidak ya. Yang B, to ask for a person's help, apakah dia meminta tolong? Tidak juga. Lalu yang C, to thank Sony for his help, apakah dia berterima kasih kepada Sony karena sudah membantu? Bukan juga. Lalu yang D, to tell he couldn't attend study club, untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa mengikuti kelompok belajar. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi untuk memberitahu bahwa Romi tidak bisa mengikuti kelompok belajar. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya tersurat ya. Mungkin kalian akan menemui soal-soal yang jawabannya tersirat juga. Jadi intinya kalian harus bisa memahami teksnya. Oke. Nah, tadi itu materi tentang short message karena materinya memang sedikit ya. Lalu kita ke materi yang selanjutnya, yaitu announcement. Announcement text atau teks pengumuman ialah teks pernyataan atau tulisan resmi yang memberitahukan kepada khalayak umum tentang suatu hal atau informasi. Ini merupakan definisi dari announcement. Lalu the function of announcement, fungsi dari announcement text ini adalah untuk memberitahukan informasi tentang sesuatu hal, entah itu suatu acara, lowongan pekerjaan, penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Yang intinya adalah memberikan informasi yang disampaikan dalam bentuk formal dan ditujukan kepada masyarakat umum atau secara spesifik kepada golongan tertentu. To give a formal written notice of certain events ya. Jadi itu adalah definisi dari announcement text dan juga fungsi dari announcement text. Jadi announcement itu adalah pengumuman. Oh ya, tapi kalau untuk announcement yang akan kita pelajari adalah seputar tentang kegiatan sekolah. Di sini kan ada contohnya lowongan pekerjaan, bisa juga acara. Nah, nanti latihan soal dan soal yang akan keluar semuanya akan tentang pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Lalu untuk struktur announcement text terdiri dari dua, yaitu title atau judul, lalu juga ada explanation atau bagian penjelasannya. Kalau title ini bagian merupakan yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman atau informasi yang diberikan pada suatu announcement text. Meski begitu, kadang tidak disebutkan dengan jelas. Kadang hanya titlenya announcement ya. Kebanyakan begitu, tidak selalu disebutkan judul dari announcement text-nya itu apa. Lalu ada explanation atau penjelasan. Pada bagian ini berisi informasi lebih lanjut tentang suatu pengumuman. Biasanya terdiri dari informasi dasar yang mencakup jenis kegiatan atau type of event, tanggal dan waktu, date and time, tempat, place, partisipan or participants, dan orang atau alamat yang bisa dihubungi atau kontak, person or address. Jadi ada dua bagian, title dan juga explanation. Ya, tadi sudah ada definisi dan juga
gramatika, fungsinya, lalu juga ada bagian dari announcement. Sekarang kita baca contoh announcement text. Announcement to all students of SMP Negeri 1 Denpasar. There will be a welcoming ceremony next Friday, March 1st, 2019, to welcome the exchange students program from England in our auditorium. All students must wear batik or endek uniforms and must be polite, be punctual. From the principal of SMP Negeri 1 Denpasar. Ya, jadi tadi bagiannya di atas ada judul, di sini cuma judulnya adalah announcement, lalu juga ada explanation-nya. Di sini sudah dijelaskan untuk siapa pengumuman ini di sini ya, untuk semua siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Lalu di sini juga dijelaskan acaranya apa sih, adalah a welcoming ceremony. Terus waktunya kapan? Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019. Untuk apa sih? Untuk menyambut siswa, pertukaran siswa ya, tempatnya di auditorium. Lalu di sini juga ada ketentuan baju yang harus dipakai, yaitu harus pakai batik atau endek. Lalu di sini juga ada keterangan harus sopan dan juga harus tepat waktu. Lalu ada dari siapa sih yang membuat pengumuman ini, yaitu dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Denpasar. Ya, itu tadi contoh yang pertama. Lalu untuk contoh yang kedua, announcement text. Announcement intended for all 8th graders. It is expected to bring a dictionary in English class lesson. One student carries an English dictionary. This is because at the next meeting we will discuss about how to read a story. There is no reason for students not to bring a dictionary. Applicable to all students. One who doesn't bring it should stay in the library and do some personal assignment. Mrs. Christina. Jadi ini adalah pengumuman yang dibuat oleh Ibu Christina. Isinya tentang apa sih? Ini di sini ada ya, ditujukan untuk semua siswa kelas 8. Isinya apa sih pengumumannya? Yaitu diberitahukan untuk membawa kamus bahasa Inggris di kelas besok. Satu anak harus membawa satu kamus, jadi harus bawa semua masing-masing. Karena di pertemuan besok akan mendiskusikan tentang bagaimana cara membaca cerita. Tidak ada alasan untuk tidak membawa kamus dan berlaku untuk semua siswa. Apabila ada yang tidak membawa, berarti nanti harus stay in the library, harus tinggal di perpustakaan dan mengerjakan personal assignment. Jadi ada nanti tugas untuk yang tidak membawa kamus. Ya, ini adalah contoh kedua dari announcement text. Ada judul di sini announcement, judulnya hanya announcement saja, lalu juga ada explanation-nya untuk siapa, lalu informasinya apa sih. Ini ada di bagian explanation. Oke, sekarang adalah exercise untuk announcement. Kita pakai teks yang sebelumnya tadi ya. Yang ini yang pengumuman tentang untuk membawa kamus. Okay, read the text carefully and choose the best answer to each questions. Kalau tadi di short message soalnya adalah pilihan ganda, jadi kalian hanya tinggal memilih. Kalau untuk di yang announcement ini soalnya adalah isian singkat. Dari yang nomor 1, what is the purpose of the announcement? Purpose, berarti yang ditanyakan adalah apa tujuan dari pengumuman ini, yaitu to inform the students to bring English dictionary for the next meeting. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu atau menginformasikan kepada para siswa, khususnya kelas 8, untuk membawa kamus bahasa Inggris untuk pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua, what should the students do after reading the announcement? Apa yang harus siswa lakukan setelah membaca pengumuman ini? Yaitu bring English dictionary for the next meeting. Jadi yang harus dilakukan adalah membawa kamus bahasa Inggris untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk soal yang nomor 3, one who doesn't bring it, bla 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 bla. The underline refers to, ini ya di kalimat ini, barang siapa yang tidak membawanya, it, ya, ini adalah kata ganti untuk benda. Nah,
It ini merujuk kemana sih? Apa sih it ini? It ini adalah English Dictionary. Jadi siapapun yang tidak membawa kamus bahasa Inggris harus tinggal di perpustakaan dan mengerjakan tugas mandiri. Itu ya. Jadi seperti biasa, jadi nanti pasti akan ada soal yang jawabannya tersurat. Tersurat berarti ada di dalam teks ini. Jadi kalian harus memahami isi teks tersebut dengan benar. Lalu ada juga nanti yang tersirat. Jadi tidak langsung ada di teks ya, hanya tersirat saja. Jadi intinya yang penting kalian harus memahami isi teks tersebut. Oke, lalu materi yang ketiga adalah notice. Notice adalah salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik, biasanya berbentuk rambu-rambu. Ini merupakan contoh dari notice ya. Dari yang pertama, lab coats must be worn in this area. Lalu yang kedua, do not park here. Lalu yang ketiga, in this car park is under CCTV surveillance. Ya, jadi ini adalah contoh dari notice ya. Di sini adalah berbentuk rambu-rambu. Dari yang pertama, lab coats berarti jaket lab itu harus digunakan di area ini. Berarti ini memberikan instruksi bahwa diwajibkan untuk memakai jaket laboratorium. Lalu di not park here ada notice yang kedua, yaitu adalah memberikan instruksi dan juga bisa berupa peringatan ya. Berarti jangan parkir di sini. Lalu yang ketiga, this car park is under CCTV surveillance. Berarti memberitahukan atau memperingatkan kepada publik bahwa parkiran mobil ini di bawah pengawasan CCTV. Nah, untuk notice sendiri berarti fungsinya ada dua, yaitu yang pertama memberikan sebuah petunjuk atau juga bisa memberikan arahan ya. Ini adalah notice, lalu setelah notice yaitu ada warning. Jadi notice itu mirip atau sebangsa lah ya, karena ini merupakan teks singkat semuanya. Jadi selain notice nanti ada warning dan juga ada caution ya, sama-sama peringatan tapi nanti beda. Oke, warning adalah sebuah teks yang berisi informasi berupa peringatan yang ditunjukkan atau ditujukan kepada orang banyak, biasanya berhubungan dengan hal yang berbahaya atau dangerous. Dan jika dilakukan akibatnya bisa fatal. Jadi kalau warning ini untuk memperingatkan tentang bahaya. Jadi untuk yang apabila sampai dihiraukan itu nanti akibatnya bisa fatal. Contoh yang pertama, warning, do not enter. Lalu venomous snakes observed in this area. Lalu juga laser radiation, do not stare into beam. Ini adalah contoh dari warning. Berarti kalau tulisannya warning ini merupakan hal yang berbahaya ya. Alasannya tidak boleh masuk, pasti ada alasan yang apabila kalian nyelonong masuk itu nanti akan berakibat fatal ya. Jadi kalau warning itu fungsinya ada dua, yaitu memberikan peringatan tentang suatu bahaya kepada publik, juga bisa memberikan arahan ya. Berarti dengan diperingatkan, dilarang, jadi kalian misalnya jangan masuk, berarti kalian diarahkan ya, jangan masuk area tersebut ya. Untuk warning sendiri ada dua fungsinya, yaitu memberikan peringatan tentang suatu bahaya kepada publik, juga memberikan arahan ya. Jadi memperingatkan dan juga mengarahkan. Dari yang pertama berarti kan diperingatkan, berarti itu bahaya, diberi arahan jangan masuk gitu ya. Lalu untuk yang ketiga adalah caution. Caution text ini hampir sama atau mirip dengan warning, yaitu sama-sama memperingatkan tentang sesuatu, akan tetapi untuk caution ini tingkatnya lebih rendah jika dibanding warning, karena akibat yang ditimbulkan tidak sefatal warning. Jadi kalau caution ini memperingatkan tapi untuk hal-hal yang tidak terlalu berbahaya. Kalau hal itu berbahaya berarti kita menggunakannya teksnya yaitu warning. Oke, caution, hard surface, do not touch. Watch your step. Sharp objects, gloves required.
Jadi misalnya kalau ini yang pertama permukaan panas, tapi tidak sebahaya itu ya hanya panas lah gitu. Kalau yang kedua watch step, ini hanya memperingatkan yang akibatnya mungkin kalian hanya akan jatuh gitu. Lalu yang ketiga juga sharp object, ini objek yang tajam dan sarung tangan diperlukan. Untuk caution sendiri, fungsinya yaitu memberikan peringatan kepada publik untuk tidak melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu. Tapi diingat kalau caution ini efeknya tidak sefatal warning ya. Jadi kalau dari yang kedua ini tadi udah saya jelaskan. Jadi misalnya pun kalian lakukan atau kalian tidak berhati-hati dengan langkah kalian, akibatnya akan jatuh ya, tidak sefatal yang warning tadi. Misalnya tadi ada ular berbisa. Nah, kalau sampai kalian kena ular berbisa kan sangat berbahaya kalau racun itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi silahkan dibedakan warning dan caution. Ya, ini exercise untuk notice, untuk warning dan juga caution. Dari yang pertama, kalian bisa lihat di situ ada gambar toilet yang disilang. Kalian bisa menerkakan lah ya, berarti artinya apa sih? Di sini juga ada kata-kata yang menjelaskan di sampingnya, yaitu do not use this toilet, it is being repaired, thank you. Berarti jangan gunakan toilet ini karena sedang diperbarui, terima kasih. Lalu soalnya, what should we do after reading the notice? Apa yang harus kita lakukan setelah membaca notice ini? Apakah yang A, keep the toilet clean, atau yang B, help prepare the toilet, membantu benarkan toilet ini, atau yang C, menggunakan toilet, atau D, use another toilet, atau menggunakan toilet yang lainnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, kan sudah dibilang jangan gunakan toilet ini, berarti kita harus menggunakan toilet yang lain. Jadi kalau untuk notice, warning dan juga caution ini biasanya ya paling apa yang harus kita lakukan setelah membaca notice ini ya. Jadi harus kalian pahami juga artinya apa. Jadi ini juga makna yang sudah tersurat. Oke, ini exercise nomor 2, warning. Road construction is under progress. Jadi di sini juga ada tanda orang sedang megang alat lah ya. Ini juga warning, ini bentuk warning, jalan sedang dibangun. Ya, ini adalah peringatan yang memberitahu bahwa jalan sedang dibangun. Jadi kalau ini mungkin karena warning, apabila kalian nyelonong masuk efeknya, atau kalian nyelonong lewat efeknya fatal. Jadi ini masuk ke dalam warning. Ya, who is the warning addressed to? Yang ditanyakan adalah untuk siapa sih warning ini ditujukan? Yang A, apakah untuk government, pemerintah, atau the construction workers, ataukah untuk pekerja konstruksi, atau the construction company, ataukah perusahaan konstruksi, atau all road users, atau untuk semua pengguna jalan. Kira-kira berarti ini untuk siapa sih? Ya, ini adalah ditujukan untuk semua pengguna jalan. Yang D. Oke. Lalu yang ketiga, ini adalah caution. Don't touch the wire, it may cause electric shock. Di sini ada caution. Lalu pertanyaannya adalah what is the caution about? Yang ditanyakan adalah ini tentang apa sih caution ini? Yang A, telling people to plug in the wire, atau forbidding people to touch the wire, atau explaining why the wire is dangerous, atau yang D, telling people how to connect the wire. Jawabannya yang mana? Kan do not touch, berarti kita harus menghindar, jangan, kita adalah dilarang. Berarti jawabannya adalah yang B, forbidding, melarang. Kalau tell itu kan memberitahu, nah tapi ini memberitahu untuk mencolokkan, berarti bukan. Atau yang C, explaining, menjelaskan, tidak. Atau memberitahu bagaimana cara menyambungkan, juga tidak. C dan D ini hampir sama ya. Berarti jawabannya yang paling benar adalah B, melarang. Okay, this is the last slide. Kita hari ini sudah mempelajari tentang short message dan juga announcement, ada notice, warning dan juga caution ya. Kalau untuk short message itu adalah teks singkat,
bisa untuk memberitahu atau menginformasikan, meminta ataupun mengingatkan, dan bagiannya terdiri dari penerima, receiver, lalu ada subjeknya isi, dan juga ada pengirimnya atau sendernya. Kalau announcement ini berarti kan teks yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada bisa kepada kalangan tertentu. Kalau di materi ini announcement yang akan kita pelajari adalah tentang kegiatan sekolah semuanya, ya. Lalu bagiannya ada title atau judul dan juga ada explanation. Explanation ini bisa berupa acara ini acara apa sih, tanggal berapa, jam berapa, lalu informasi-informasi penjelasan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada notice, yaitu tentang pemberitahuan, ya, memberikan arahan. Lalu ada warning. Kalau warning ini mengingatkan, memberitahu untuk sesuatu yang apabila kita lakukan atau kita melanggarnya itu nanti efeknya akan fatal. Kalau caution ini apabila kita melanggar atau tidak melakukan atau melakukan hal itu efeknya tidak sefatal warning. Oke, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dibaca kembali. Dan jangan lupa dikerjakan untuk soal latihan di minggu depan. Okay, thanks for your attention and see you next 2 weeks or next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.